Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama channel Perspektif Ardiwan. Kali ini merespon pertanyaan salah seorang subscriber tentang worldview Islam. Orang sering melihat realitas baik itu politik, sosial, sejarah maupun kultur hanya melihat dari apa yang ada di depan mata. Apa yang dilihatnya itu dirumuskan lalu dibenarkan dan dianggap itu sebagai sebuah kebenaran objektif. Dari situ muncul pendapat, antara lain bisa jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa politik itu kotor dan tidak bisa dicampur dengan agama dan harus dipisahkan dari agama. Nah, cara pandang seperti ini bukan cara pandang Islam. Worldview Islam itu mengharuskan suatu pandangan yang integral antara realitas sosial dan ajaran Islam tentunya. Artinya bahwa pandangan Muslim terhadap segala realitas atau terhadap segala sesuatu harus dikaitkan dengan konsep dalam syariat, akidah, dan akhlak. Jika seorang mukmin melihat daging kambing, ia akan melihatnya dari dua sisi. Pertama, benda daging itu, dan kedua, kehalalan daging tersebut yang tidak kasat mata. Demikian pula ketika melihat harta dalam bentuk uang, emas, perak, tanah, dan sebagainya, yang dilihat bukan hanya bendanya, tetapi status halal haram, bagaimana benda-benda tersebut diperolehnya. Contoh yang lain seperti kasus penutupan lokalisasi misalnya, ada yang berpendapat bahwa penutupan tersebut tidak manusiawi, bahkan cenderung melanggar HAM. Ini kata mereka bahwa orang yang menjadi PSK itu adalah hak dan harus dilindungi. Itu pun bukan menjadi kehendaknya sendiri, tetapi mereka ini merupakan korban ketidakadilan ekonomi. Pandangan seperti ini menunjukkan kecenderungan untuk membenarkan realitas meski tidak sesuai dengan kebenaran dalam Islam. Jika seorang Muslim ia tidak memiliki worldview Islam atau kehilangan worldview Islam di dalam dirinya, maka pandangan humanisme cenderung mendominasi. Padahal menurut salah satu cendekiawan Muslim, Naqib Alatas, menjelaskan bahwa semestinya seseorang itu mengatakan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, itu dipengaruhi oleh sistem berpikir masing-masing yang terbentuk oleh worldview-nya. Maka tidak salah bagi seorang Muslim memandang sesuatu berdasarkan worldview yang diajarkan oleh agamanya. Nah, bagi yang memiliki worldview Islam akan melihat lokalisasi ini pertama-tama dari sisi kebenaran menurut syariat Islam dan menentukan apakah realitas ini bisa dibenarkan atau tidak. Jika tidak, maka lokalisasi seperti itu harus ditutup. Akan tetapi, sebelum penutupan, perlu diberikan penyadaran dari berbagai aspek, seperti aspek sosialnya, religius, kultural, dan sebagainya. Demikian pula, setelah penutupan, perlu dicari profesi alternatif yang halal dan berkah tentunya bagi para mantan tersebut. Secara etimologis, worldview terdiri dari dua kata. World yang berarti dunia, serta view yang berarti pandangan. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata worldview diterjemahkan dalam beberapa ungkapan, seperti pandangan dunia maupun pandangan alam atau pandangan hidup. Nah, adapun istilah lain dalam bahasa Indonesia yang serupa maknanya dengan worldview dan digunakan secara populer
adalah falsafah hidup atau filsafat hidup maupun filosofis. Ya. Worldview atau Weltanschauung yaitu kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang-orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Secara praktis, worldview berarti asas setiap perilaku manusia, sebab aktivitas manusia mencerminkan pandangan hidupnya. Worldview dapat pula disejajarkan dengan paradigma, yaitu seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Worldview Islam bukan sekedar pandangan akal manusia terhadap dunia fisik atau keterlibatan manusia di dalamnya dari segi historis, sosial, politik, dan kultural, tetapi mencakup aspek dunia dan akhirat, di mana aspek dunia harus terkait secara erat dan mendalam dengan aspek akhirat, sedangkan aspek akhirat harus diletakkan sebagai aspek yang final. Dalam konteks sains dan teknologi, Profesor Alparslan, cendekiawan asal Turki, mendefinisikan worldview Islam adalah visi tentang realitas dan kebenaran, berupa kesatuan pemikiran yang berperan sebagai asas yang tidak tampak, non-observable, ya, bagi semua perilaku manusia, termasuk aktivitas ilmiah dan teknologi. Secara umum, pandangan hidup Islam bermuara pada aspek akidah yang menentukan sikap manusia di tengah realitas yang wujud. Keyakinan itu kemudian membuat ketundukan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, berkenaan dengan baik buruk serta boleh tidak boleh dilakukan dalam hidupnya. Yang atas dasar itulah dia berpikir, berperasaan, bersikap, dan bertindak, sehingga memiliki gaya hidup yang khas sesuai dengan ajaran agamanya.